morning everybody. How are you today? I hope you all in great condition. Who is absent today? No absent? Great. So our pupil we start cry together. Cry start. Finish. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang untuk anak kelas 3. Tadi anak-anak sudah pikir di halaman sekolah, sudah menyapu di dalam kelas. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Ya, bagus sekali. Itu merupakan kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, sekarang hak anak di sekolah apa? Oh ya, hak anak adalah mendapatkan pelajaran dari tempat ibu guru. Bagus sekali. Sekarang untuk anak kelas 1, perhatikan ibu. Perhatikan ibu. Ibu bisa berkata-kata, ibu bisa bergerak, ibu bisa berjalan, ibu termasuk benda hidup apa tidak hidup? Ya, bagus sekali. Ibu termasuk benda hidup. Nah, perhatikan sekarang buku yang ibu bawa ini. Nah, buku ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Buku ini termasuk benda hidup apa tidak hidup? Ya, bagus sekali. Buku ini adalah benda tidak hidup. Nah, dia tidak bisa bergerak. Nah, jadi untuk anak kelas 1, kalian akan belajar mengenai benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar kalian. Baiklah anak-anak, sebelum anak-anak kembali ke kelas, untuk kelas 3, sesampainya di kelas, bagi diri menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian, di buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 56. Kalian diskusikan bersama kelompok, nanti akan ke kelas. Untuk kelas 1, silakan kembali ke kelas. Baik anak kelas 1, silakan di bukunya pada halaman 11 kita akan belajar mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Setelah itu kita akan mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar kita. Sekarang anak kelas 1, perhatikan ibu buku di depan. Ibu membawa 2 benda, di mana benda yang pertama adalah kupu-kupu dan benda kedua adalah keong. Kupu-kupu ini bisa terbang, ya, bisa bergerak. Itu termasuk benda hidup apa tidak hidup? Iya, benar sekali. Kupu-kupu ini merupakan benda hidup. Nah, kemudian keong ini bisa bergerak, bisa berjalan. Keong ini termasuk benda hidup apa tidak hidup? Iya, benar sekali. Ini merupakan benda hidup. Jadi kita pasangkan dari pengelompokannya, ini benda hidup. Nah, kemudian akan ambil 2 benda lagi. Ini benda apakah ini? Iya, bagus sekali. Ini meja. Nah, meja ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Benda ini tergolong benda hidup atau tidak hidup? Iya, bagus sekali. Ini tergolong benda tidak hidup. Nah, kemudian buku. Buku ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Buku termasuk benda hidup atau tidak hidup? Iya, benar. Jadi kedua benda ini adalah benda tidak hidup. Kita pasangkan. Jadi benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berkembang biak, dan lain sebagainya. Kalau benda tidak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, tidak bisa berpindah tempat. Tepuk tangan untuk anak kelas 1. Baiklah anak-anak, untuk anak kelas 1, ibu masih punya beberapa gambar lagi. Silakan bagi yang anak yang mau maju untuk memasangkan benda-benda ini sesuai dengan pengelompokannya, apakah dia tergolong benda hidup atau tidak hidup, ibu kasih nilai. Dah? Ayo, ibu persilakan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sudah benar ya? Ya, tadi anak-anak sudah memasangkan dan mengelompokkan benda hidup dan tidak hidup sesuai dengan ciri-cirinya. Ya, benar sekali. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 1, sekarang ibu akan berikan evaluasi kepada masing-masing anak. Silakan anak-anak isi identitas kalian, nama dan nomor absennya. Nah, kemudian kelompokkanlah benda-benda di bawah ini, mana yang termasuk benda hidup dan benda tidak hidup. Dan misalkan nomor 1 itu ada gambar tas dan buku, ya. Apakah tas itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ya, benar sekali. Kalian tulis di sini di dalam kotak yang sudah disediakan. Kalian tulis benda
tidak duduk. Begitu pula seterusnya. Anak-anak paham? Ya, baiklah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang sudah belajar mandiri. Ya. Untuk hasil diskusi kelompok kalian nanti bisa kumpulkan kepada ibu ya. Sekarang, ayo simak ke papan. Di papan tulis sudah ibu sediakan media pembelajaran kewajiban dan hakku di sekolah. Ya. Cara penggunaan media ini nanti masing-masing kelompok itu akan panggil satu orang maju ke depan, kemudian mengambil nomor undian yang sudah ada di dalam kantong undian ini. Setelah siswa tersebut mengambil nomor undiannya sudah ditentukan kedua ya. Terus siswa tersebut akan menyocokkan dengan nomor yang sudah tertera pada pokok kewajiban dan hak ini. Setelah itu dia mengambil soal yang ada. Kemudian siswa membacakan soal yang dia dapatkan kepada masing-masing anggota kelompoknya. Misalnya soalnya mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Soal ini apakah termasuk hak atau kewajiban? Ya, benar sekali. Ini merupakan kewajiban siswa di sekolah. Apabila siswa atau anggota kelompoknya tidak bisa membacakan, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompoknya, kelompok lain bisa mengambil alih, bisa menjawab, otomatis kelompok